Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali lagi mendengarkan sapaan dari firman Tuhan. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kami untuk kami dapat terus senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan yang juga menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 8 sampai 13. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 8 sampai 13. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika membaca perikop firman Tuhan yang hari ini yang kita baca, saya teringat ketika saya masih duduk di bangku sekolah. Pada waktu itu duduk di bangku sekolah, kami anak-anak yang masih remaja suka sekali dengan berkelompok gitu ya. Kita membentuk sebuah kelompok-kelompok. Dan biasanya kelompok-kelompok yang dibentuk itu adalah kelompok-kelompok yang sesuai dengan hobi, sesuai dengan kesukaan. Tetapi ketika di sekolah ada juga yang namanya kelompok-kelompok anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin. Nah, selain itu ada juga yang kemudian membentuk kelompok, yaitu kelompok anak-anak yang suka bandel di sekolah. Nah, jadi biasanya dua kelompok ini yang paling kelihatan di sekolah. Nah, dan ketika mereka membentuk sebuah kelompok, biasanya bukan hanya sekedar membuat kelompok, tetapi kemudian mereka saling membandingkan kelompok mereka dengan kelompok yang lain. Biasanya anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar akan berkata, kok bisa ya itu mereka anak-anak bandel itu ya? Kok bisa nakal begitu ya? Kok bisa ya mereka bolos-bolos sekolah ya? Kenapa nggak kayak kita sih? Kita loh rajin belajar, kita loh anaknya pintar-pintar begitu ya. Nah, sementara di sisi yang lain, kelompok yang anak-anak nakal tadi juga sama berpikirnya. Mereka berpikir dan mereka bertanya-tanya, kok bisa ya? Ngapain sih mereka susah-susah belajar? Untuk apa? Untuk cari pujian, untuk biar kelihatan sok pintar. Mending kayak kami. Kami ini adalah anak-anak yang otentik, menjadi diri kami apa adanya, gitu ya. Jadi menampilkan kenakalan mereka. Mereka menganggapnya itu sebagai satu hal yang otentik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bukan mau berkata bahwa itu menjadi satu konfirmasi atau validasi bahwa ketika seorang anak yang nakal itu diperbolehkan di sekolah, bukan. Tetapi yang mau saya garis bawahi adalah ketika kelompok anak-anak yang bandel ini melabeli diri mereka dengan berkata bahwa mereka ini adalah anak-anak yang otentik, begitu ya, menjadi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua kelompok ini sebenarnya sama-sama baik. Yang satu rajin, yang satu pintar, tapi yang sisi lain, yang satu juga hidup apa adanya, otentik. Nah, menjadi satu kelebihan dari dua kelompok ini. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika masing-masing kelompok ini melihat kepada kelompok yang lain, biasanya mereka menjadikan standar kelompok mereka atau diri mereka itu menjadi satu hal yang paling utama begitu ya, sehingga mereka memandang kelompok yang lain dengan
sudut pandang yang bukan melihat positifnya tetapi negatifnya. Nah, ini juga hal yang menjadi satu permasalahan ketika kita mau berbicara tentang kerendahan hati. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetapi sebelumnya kita mau bahas perikop yang kita baca di sini di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang keempat tadi. Rasul Paulus sedang menjelaskan tentang bagaimana jemaat harus saling merendahkan diri mereka masing-masing. Mengapa Paulus membahas hal itu? Ternyata di dalam 1 Korintus, di situ kisahnya adalah bahwa jemaat sudah mengkotak-kotakan diri mereka atau mereka itu mengelompokkan diri mereka masing-masing dengan golongan-golongan tertentu. Ada orang-orang yang menganggap dirinya adalah golongan Paulus, jadi mereka kelompok-kelompoknya Paulus, pengikutnya Paulus. Ada juga golongan Apolos, ada juga golongan Kefas, sehingga mereka itu berkelompok masing-masing. Lalu kemudian dari kelompok-kelompok itulah mereka saling membandingkan kelompok yang satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya mereka menjadi terpecah belah. Padahal jemaat yang diinjili oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah jemaat yang satu dengan memiliki Injil yang satu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka saling berkelompok masing-masing dan saling membedakan kelompok itu satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya terjadilah perselisihan. Memang Rasul Paulus bukan pusing, bukan sibuk dengan pengikut-pengikutnya, kenapa pengikutku ikut yang lain, atau mungkin pengikutku kok kayak gini, kayak gitu. Bukan itu yang menjadi masalah yang ingin disampaikan oleh Paulus. Tetapi Paulus mau menyampaikan yaitu bahwa ketika kita mengikuti Injil Yesus Kristus, kita seharusnya menjadi satu tubuh. Kita tidak terpisah-pisah. Bahkan apalagi begitu ya dengan kelompok-kelompok yang lain. Padahal toh kita sama juga memahami dan mengenal juga Injil Yesus Kristus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus sedang berusaha untuk menasehati jemaat supaya tidak mengkotak-kotakan diri mereka dari kelompok mereka masing-masing. Tetapi marilah kita kembali lagi fokus kepada Tuhan, bukan kepada kelompok kita masing-masing, bahkan bukan kepada rasul-rasul. Menariknya di sini Rasul Paulus membahas tentang keadaan atau kondisi yang terjadi di dalam kenyataan yang terjadi kepada rasul-rasul. Menarik Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus berkata bahwa di sini rasul-rasul itu hidup dengan penuh penderitaan. Tetapi mereka tetap melakukan pemberitaan Injil. Nah, bagaimana mungkin jemaat melihat rasul-rasul yang mereka percaya, yang mereka ikuti, yang menderita itu, tetapi jemaat hidupnya malah justru meninggikan diri. Sementara rasul hidup dengan kerendahan diri, direndahkan bahkan oleh orang-orang di sekitar mereka mungkin. Tetapi jemaat yang mengikuti rasul-rasul malah justru meninggikan diri. Nah, ini adalah satu hal yang terbalik Bapak Ibu. Maka dari itu Rasul Paulus mau menyampaikan, janganlah kamu meninggikan diri dengan yang lainnya. Saling menyombongkan dirimu dengan kelompok yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita bisa melihat, kita mungkin akan bertanya-tanya, lalu bagaimana caranya kita bisa merendahkan diri kita? Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kita melihat orang lain atau melihat kelompok yang lain dengan menggunakan diri kita sebagai standar, itu akan membuat kita bisa kemudian merasa diri lebih tinggi atau lebih rendah. Saya kasih contoh, misalnya ketika kita memandang orang lain itu ternyata lebih rendah dari kita, kita akan merasa bahwa kita itu, kita lebih hebat, kita lebih unggul daripada orang yang lain begitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, demikian juga sebaliknya. Ketika kita melihat bahwa kita ternyata lebih rendah dari orang lain, kita bisa jadi insecure. Tapi lebih parahnya lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya insecure. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kekurangan atau kelemahan dari orang lain. Supaya kita tetap terlihat lebih tinggi daripada orang lain. Nah, ini hal yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang harus kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, perikop sebelumnya di mana Rasul Paulus menuliskan suratnya tadi yang kita baca, di dalam perikop sebelumnya, di situ Rasul Paulus membahas tentang Tuhan yang adalah satu-satunya hakim yang benar. Di dalam pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kelima,
Di situ Rasul Paulus membahas tentang Tuhan yang adalah hakim yang adil, hakim satu-satunya yang benar. Nah, sehingga yang mau disampaikan oleh Paulus jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi fokus kepada diri sendiri, melainkan fokus kepada Tuhan. Dan kita tahu juga di dalam 1 Korintus Rasul Paulus membahas tentang anggota tubuh Kristus, di mana masing-masing anggota tubuh Kristus memiliki karunia masing-masing, memiliki perbedaan masing-masing, tetapi biarlah itu semua perbedaan itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ketika kita menjadikan diri kita sebagai standar, ketika kita melihat orang lain, kita bisa jatuh kepada dosa kesombongan. Kita bisa jatuh kepada dosa meninggikan diri. Tetapi marilah hari ini kita belajar untuk fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita tahu bahwa hidup kita dan juga hidup orang lain itu ada di tangan Tuhan. Demikian juga gambar diri kita. Gambar diri kita dan juga gambar diri orang lain itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat memahami hal ini, ketika kita melihat orang lain, bukan kelemahannya yang kita lihat, tetapi kelebihannya. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang tersebut. Sehingga kita bisa melihat semua orang berharga di mata Tuhan. Demikian juga kita. Jadi kita tidak bisa menjadi hakim atas diri kita dan juga tidak bisa menjadi hakim atas diri orang lain. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menyadari hal ini, marilah kita juga sama-sama hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan fokus hanya kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menjadikan diri kita standar untuk menilai orang lain. Karena siapakah yang dapat menjadi hakim yang paling benar di dalam dunia ini? Ya, hanya Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita bersama-sama belajar untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, tidak menyombongkan diri kita, karena kita tahu kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah manusia yang berharga di mata-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memandang sesama kami bukan dengan mata kami saja, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan pun menganggap setiap orang berharga di mata Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami juga boleh menilai diri kami, menghakimi diri kami dengan kacamata Tuhan yang memandang bahwa kami adalah manusia-manusia berharga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.